ini pohon beringin putihnya, dan kayaknya kita akan susah untuk parkir di sini. Kita udah bukan di jalur utama lagi, tapi kita udah masuk belusukan ke dalam alas roban. Ke hutan itu berarti? Ke hutannya, ke tempat Dendels mungkin katanya membuang pekerja-pekerja yang sudah sakit atau meninggal dunia. Bapak, Mbah, Eyang, penguasa alas? Boten. Kagungan. Sosok terakhir yang bijaksana itu kalau nggak Raja Mataram, Sultan Agung Hanyakro Kusumo. Oke. Karena dia yang pertama kali membuka alas roban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Di episode pada malam kali ini kita menghadirkan seorang narasumber, dan narasumber kita kali ini adalah seorang dokter hantu nih, yang biasa sering dipanggil juga Eric Ghost Ranger. Untuk lebih jelasnya langsung aja nih kita sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam Om Eric. Selamat malam. Widis, Bang Mange, begini. Momen. Oke, Om Eric, sehat Om sekarang Om? Alhamdulillah, puji Tuhan, Sehat, Om. sehat-sehat. Tapi kesibukan lagi apa sekarang? Lagi ada beberapa proyek kayaknya nih. Iya, biasalah, kita masih keliling Indonesia untuk menginvestigasi tempat-tempat yang disinyalir angker. Dan salah satunya di malam kali ini akan diceritakan ini penelusuran di Alas Roban. Alas roban, benar. Jadi kita semua teman-teman udah pasti akrab lah dengan nama Alas Roban. Iya. Hutan dengan banyak sejarah dan juga saksi bisu peristiwa-peristiwa yang ada di situ. Oke. Dan gue juga penasaran nih apa yang bakal kita bahas di malam kali ini. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya, agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber di Besok Pagi, kirim cerita kalian melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Urukannya jika tidak siap. Ini kita kalau lagi di podcast anak-anak gunung nih, Iya. sebenarnya kita baru turun gunung. Oh iya, benar. Gunung Kawi, bro. Oke. Jadi yang mau gue ceritain ini adalah proses setelah gue turun dari Gunung Kawi. Gitu. Karena pada saat di Gunung Kawi ya gue, Eric, sama teman gue Dika, kita dari Ghost Ranger Indonesia. Kita itu biasa untuk penelusuran mistis menggunakan ya teknologi, pakai alat-alat. Nah, jadi pada saat di Gunung Kawi, alih-alih kita penelusuran atau investigasi pakai alat, malah kita kayak enakan ngobrol sama kuncennya tuh. Oke. Tentang pesugihan dan apakah ada titik yang bertumbal. Tapi malam hari itu saking asiknya pembicaraan, gue malah nggak explore, gue malah nggak investigasi tempatnya. Oh, malah asik ngobrol berarti. Malah asik ngobrol. Oke. Cuman sayangnya memang waktu juga yang mengharuskan gue keluar dari Jawa Timur. Karena dalam waktu kurang dari 48 jam, 2 hari, gue udah harus ada di Jakarta. Oh,
Oh iya iya. Jadi ya udah dari Kawi gua turun tuh langsung gua jos ke Jakarta. Masih di tengah jalan lah ya. Baru sekitar sampai Boyolali, gue inget banget. Karena yang gue lihat, tol keluar Boyolali. Tiba-tiba gue inget, kayaknya nih kita akan lewat Semarang dan ada satu tempat yang menurut gue legend banget. Oke. Semua orang tahu bahwa ini adalah jalur yang paling menyeramkan yang ada di Jawa Tengah. Oke. Alas Roban. Ya. Legendaris. Malah gue tahu Alas Roban jauh sebelum gue mulai explore atau penelusuran misteri gitu. Nah, selama ini gue penelusuran misteri pun dari 2015 sampai 2026 baru gue ada kesempatan untuk explore Alas Roban. Oke. Gitu. Karena kalau kita tahu dari kalau sekarang kita cari literasi tentang Alas Roban itu kan udah gampang ya teman-teman ya. Jadi kayak lo tau lah kalau Alas Roban dibangun antara tahun 1808 sampai 1811. Itu dibangun sama Daendels dengan sistem kerja rodi pada saat itu, kerja paksa. Walaupun kalau di sosial media Daendels sudah klarifikasi katanya kan. Iya benar. Itu kata Daendels, gue udah bayar sebenarnya, demang-demangnya aja yang kagak terusin ke rakyat gitu. Iya. Itu cerita zaman sekarang. Jadi kerja paksanya si Daendels pada saat itu rodi, banyak korban yang pekerja-pekerja itu kalau yang sakit atau meninggal itu langsung dibuang di jalur tersebut, di Alas Roban itu. Di situ juga dibuang ya? Dibuang di situ. Gitu. Tahun-tahun 60-an sampai 66 lah, zaman-zamannya ada partai terlarang di Indonesia. Oke. Nah itu praktisi maupun korban dibuangnya juga sama di situ juga. Terus di tahun-tahun 90-an penembak misterius pada saat itu korban-korbannya juga sama. Preman bertato, jeder, tembak, buangnya ke sana, bro. Alas Roban juga. Sampai sekarang di tahun 2026 juga itu kecelakaan di Alas Roban itu udah nggak kehitung lagi. Hampir tiap tahun, bahkan tiap berapa bulan sekali ada aja kejadian-kejadian yang di luar nalar lah tentang kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di jalur itu. Makanya jalur Alas Roban lama itu disebut jalur tengkorak. Oh iya. Gitu. Oke. Nah, jadi dengan semua informasi tentang Alas Roban yang gua sama Dika dapat, menarik banget untuk kita telusurin. Kayak kerjaan kita itu kan mendeteksi keberadaan makhluk halus lewat energi yang dikandung. Jadi gue, Dika itu nggak nyari makhluk halus, kita nggak cari pocong, kita nggak cari kuntilanak, genderuwo atau apapun itu. Kita benar-benar nyari energi yang ditinggalkan oleh mereka. Contoh paling gampang itu, sayangnya gue nggak bawa alat, tapi paling gampang itu gini, misalnya di tengah-tengah hutan yang nggak ada medan elektrik ataupun elektromagnetik, tapi kalau kita hidupin alat kita yang standar internasional, bisa mendeteksi radiasi atau kebocoran medan tersebut. Pas dihidupin, kalau dia hidup indikatornya atau interaktif, nah itu penjelasannya gimana? Kok bisa ada medan elektromagnetik di tengah hutan misalnya? Iya. Atau di tengah laut, gitu kan? Nggak ada elektriknya, tapi tiba-tiba dari mana nih bisa ada energi-energi kayak gini? Nah itu, jadi sedangkan bentuk makhluk halusnya itu tergantung dari mindset orang yang mempunyai ketakutan berlebih. Misalnya gue takut pocong. Pada saat gue bentrokan sama energi elektromagnetik yang besar, mungkin rasa paranoid gue akan menyebabkan gue halusinasi dan energi yang sebenarnya cuma berwujud energi, mungkin gue liatnya pocong atau apapun yang gue takutin. Gitu. Jadi nggak ada tuh di penelusuran Ghost Ranger Indonesia kita harus cari sosok pocong, nggak ada. Kayak gitu. Nah jadi kita singkat,
cerita dari Boyolali itu udah sore sebenarnya. Tapi gue bilang, wah kalau kita bisa sampai di Alas Roban agak terang, enak lah bisa mapping dulu maksud gue. Oh, kayak ngeliat situasi ya. Lihat situasi. Iya. Karena kita juga survei Alas Roban itu jangan sampai salah Alas Roban. Alas Roban itu bro ada jalur lama Alas Roban Iya. yang dibuka sama Daendels itu. Ada jalur baru Alas Roban. Itu yang di dekat Desa Sentul namanya. Iya, iya. Gitu. Dulu tuh transportasi daerah Batang ke Semarang ataupun sebaliknya pasti selalu bis-bis itu lewatnya itu jalur Alas Roban lama. Maka di situ sering misalnya sopir-sopir yang baru pertama kali lewat, nanti sopir-sopir ini mereka kecapean, mereka istirahat di salah satu warung makanan yang ada di jalur tersebut. Oke. Itu kayak sopir baru udah dibilangin jangan lewat lebih dari maghrib misalnya. Tapi dia paksakan, kalau gua lewat situ potong waktu lumayan banyak gitu loh. Oke. Ya udah jadi mereka lewat kecapean, mereka berhenti di warung makanan, tukang warung nasi, habis makan warungnya nggak ada bro. Itu namanya warung gaib. Iya. Nah warung gaib itu dari banyak sumber dan saksi mata mereka menentukan bahwa titik warung gaib di jalur Tengkorak Alas Roban ada di kilometer 15. Oh. Jadi ada pasaknya tuh. Iya, iya. Ada pasaknya di kilometer 15. Nah, jadi udah cukup nih kita nih, udah siap nih data-data segala macam. Jadi kayak ya tinggal kalau misalnya sampai sana sore masih terang dong. Gue penasaran nih, cari jalan dulu lah. Masuk tempat pembuangan korban-korban yang ya selama ini dirumorkan seperti itu. Seru nih kalau masih terang. Nggak tahu kenapa di Boyolali terus kan kita lapar ya bro ya. Gue inget banget jam 4 itu kita baru makan di Boyolali kota. Dari situ 2 jam, jam 6 kita di Boyolali. Dari Boyolali ke Alas Roban itu 2 jam lagi masih. Iya. Jalan santai kan soalnya kita kan. Jadi searah pulang dari Jawa Timur kita ke Jawa Tengah. Dan saat ini kita sebentar lagi akan lewat jalur Tengkorak Alas Roban. Jadi sampai di Alas Roban itu tuh udah gelap bro. Nah sampai di Alas Roban karena udah kepalang gelap, daripada kita masuk jalur Tengkorak, di situ tuh sebelum masuk jalur Tengkorak banyak restoran-restoran. Karena itu kan tempat kalau bus dari luar kota selalu masuk ke satu restoran dan mereka makan dulu di situ. Jadi gue pun melakukan hal yang sama Dika. Di dalam restoran gue makan, akhirnya kemalaman. Bukannya malam lagi, justru karena udah kelamaan di situ ya sempat tiduran juga malah di mobil sambil nunggu. Akhirnya kita mulai masuk ke jalur Tengkorak itu jam 1 malam. Oke. Jam 1 malam. 1 malam. Ini jalur baru Alas Roban nih, sebelah kanan. Sebelah kanan ya. Ini jalur baru Alas Roban. Nah kita pakai jalur lamanya. Ini jalan namanya. Ini masih ada kayak truk. Truk. Jadi ini sekarang dijadiin jalur khusus truk. Memang gue udah nggak ngelihat ada bus ya, tapi ini truk. Itu kita mappingnya dari mobil. Jadi gue masuk jalur lama Alas Roban, gue jalan. Oke, menurut catatan yang udah gue buat, lu bener lewat jalur lama Alas Roban kalau lu lewat jalur Poncowati namanya. Poncowati. Iya. Ya. Di jalur Poncowati, sebelah kanan sebelum tikungan ke atas, di sebelah kanan itu ada beringin warna putih. Oke. Gitu. Nah, kalau lu udah ketemu beringin warna putih, lu udah di tempat yang benar. Gitu. Iya. Jadi sambil jalan nih, mapping di mobil nih, gue pakai mobil. Ketemu beringin putih. Oh, ini beringin putih. Dari sini. Ini pohon beringin putihnya dan kayaknya kita akan susah untuk
parkir di sini. Karena kalau kalian lihat, coba lihat di ujung sana, men. Iya. Di bawahnya coba lihat. Kita nggak bisa pakai. Nggak bisa. Oh, jurang. Ke bawah. Ini pohon beringin putihnya nih. Gimana caranya kita akan coba untuk interaksi di sini. Jadi semua artikel yang lo dapat di internet saat ini, mereka mentahbiskan bahwa titik utama yang paling serem itu adalah di Beringin Putih Poncowati. Gitu. Nah, jadi dari situ gue masuk terus. Jalur itu tuh nggak begitu panjang sebenarnya, nggak sampai sekilo. 800 meter paling, nggak sampai sekilo. Tapi jalurnya memang berkelok-kelok, tidak ada pencahayaan, nggak ada lampu satupun. Kanan kiri itu langsung jurang, bro. Oh, iya Gitu. iya. Kanan kiri langsung jurang. Masuk ke sana, gue sampai ujung, sampai gue ketemu lagi. Jadi gue lewatin nih jalur tengkorak sampai mentok. Itu juga berbatasan dengan jalur baru. Alas robannya. Jadi, teman-teman, ini jalur baru, ini jalur lama. Oh, Ada dua jalur, dua pilihan. Yang serem adalah di jalur lama. Benar, karena jalur baru itu semua kendaraan lewat situ. Motor lewat situ. Oke. Sedangkan yang di alas roban lama, nggak ada motor yang lewat situ lagi jam 1. Gitu. Dan beberapa bus yang nekat doang lewat situ kayaknya, nggak tahu gimana. Oke, sampai pojok, gue bilang, titik 15 mana? Karena kita udah sampai ujung, nggak ketemu titik 15. Gue balik lagi, akhirnya gue dapat lah titik 15. Ini dia. Nah, ini patoknya, teman-teman. Coba bentar nih. Nah, itu di situ ada patok, itu patok 15. Nah, di sini, nggak perlu tutup deh. Kagak. Warung ini di sini. Lu tunjukin sana. Nah, warung gaibnya itu di sini nih, teman-teman nih. Di sini sampai di sini nih, depan sini nih. Ya, biarin aja. Terus gue sempat lihat, titik 15 di sini. Warung gaib itu ada di titik 15. Nah, jadi ya aman, nggak ada warung gaibnya. Gimana nih, gue bilang sama Dika, kita mulai investigasi dari mana? Kata Dika, kita mulai dari Beringin Putih aja. Oh, oke. Untungnya memang posisinya itu, bro, kalau misalnya kita dari jalur Poncowati, kita ketemu Beringin Putih di sebelah kanan, dan jalanannya itu adalah menanjak dan berbelok ke kanan. Oh, iya. Nah, jadi pas belokan ke kanan itu ini menanjak ya, jadi ya, belok ke kanan. Abis itu dia langsung belok ke kiri. Nah, pas dibelokkan ke kiri itu ada pos. Ada pos. Jadi ternyata tempat warga lokal, pemuda-pemuda lokal itu kalau pagi, siang, sore, malam biasanya mereka bantu kendaraan yang dari atas untuk turun. Oh, Jadi kayak polisi cepeknya lah. Iya. Gitu lah. Ya, Supaya nggak bentrok gitu ya. supaya pas nggak tikungan bentrok, itu ya. jadi gantian. Heeh. Karena bahaya. Oh. Di situ bahaya jalurnya. Jadi mereka membantu orang-orang tersebut. Nah, jadi ya udahlah, gini aja. Kita ke pos tersebut dan jalan kaki sedikit sekitar 50 meter ke area Beringin Putih Poncowati. Sampai sana ternyata ada satu pemuda warlock, Oke. namanya Mas Andi. Nih, ini Mas Andi nih. Mas Andi ini adalah pemuda lokal. Warlock asli bukan? Asli. Asli sini. Asli sini. Oke, kita mau pastiin dulu nih Mas Andi nih. Ini kita sekarang lagi ada di mana? Alas Roban. Alas Roban. Ini titik ini namanya titik apa? Poncowati. Poncowati. Mas Andi ini malam itu jam 1:30 pagi, dia sendirian di situ. Jadi dia satu-satunya orang yang bantuin sopir-sopir yang lewat. Oh, masih ada yang parkir berarti? Satu orang. Satu orang itu Mas Andi? Sendirian dia. Wah, anjir. Jadi gue sempat bilang, lu konten kreator ya yang paling berani ya.
Ini kalau sampai Andi buat YouTube, kalah kita semua. Karena di jalur Tengkorak, Poncowati, dia sendirian di situ. Gue tanya sampai jam berapa biasanya Mas Andi? Ya sampai pagi Om biasanya. Udah gila, sendirian? Iya sendirian. Gitu. Oke, potong cerita, bilang ke Mas Andi, Mas, saya mau ke Beringin Poncowati, nitip mobil di sini. Oh iya, nggak apa-apa Mas, taruh aja di situ. Parkir mobil, turun ke Beringin. Nah, di Beringin ini yang menarik adalah, jadi gini teman-teman, mungkin yang baru tahu Ghost Ranger juga, kenapa kita pakai teknologi? Karena kita punya lebih dari 26, ya mungkin sekarang udah 30-an ya. Pokoknya gue berhenti ngitung tuh di 26 alat pendeteksi hantu. Oke. Ya, dari audio, dari motion, dari indicator base, temperatur, itu kita lengkap. Oke. Nah sekarang kalau kita balik sedikit ke makhluk halus itu punya energi elektromagnetik, maka untuk mendeteksi keberadaan mereka diperlukan alat yang berupa EMF, Electromagnetic Field Tester. Oh, oke. Nah jadi dari Electromagnetic Field Tester ini baru nanti banyak variannya. Kalau emang diperuntukkan untuk nyari hantu, tinggal ditambahin aja, di rebranding aja. EMF biasa jadi Ghost Meter, Oh. jadi Ghost Finder, Iya. Spirit Finder. Pokoknya tinggal ditambah-tambahin aja lah kerjaan-kerjaan orang-orang yang nyari duit lah ya. Karena basicnya sih sebenarnya EMF. Oh. Dan itu bukan dibuat untuk nyari hantu sebenarnya. Oke. Emang untuk mendeteksi radiasi atau kebocoran medan elektromagnetik. Oh, awalnya tuh ya. Awalnya kayak gitu. Nah jadi gue pakai satu alat yang lumayan ya di luar negeri udah license lah gitu loh. Maksudnya bukan alat-alat kita buat sendiri, kita akal-akalin. Emang dari pabrikannya, dari kotaknya juga udah jadi. Oh. Nah, itu yang gue pakai pada saat itu adalah Tri-Field Meter. Oh. Tri-Field Meter ini alat yang dipakai di film Insidious. Oke. Jadi di film Insidious itu ada satu ghost hunter yang menggunakan kotak besar dengan tulisan Tri-Field. Nah itu Tri-Field Meter yang besar di film tersebut. Sekarang teknologi udah semakin canggih. Iya. Alat itu tuh cuma setelapak tangan kita doang. Oh. Gitu. Oke. Di situ kita bisa mendeteksi kebocoran elektromagnetik, kebocoran elektrik, atau radio frekuensi dalam satu alat. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya mau cek listrik ini jalan apa enggak ya tinggal pindahin ke elektrik kayak gitu aja. Oh, itu bakal kedetek. Bakal detect. Nah yang menarik adalah di Poncowati itu memang tidak dialiri lampu dari zaman Jack Daniels buat buka jalan sampai hari ini nggak ada lampu jalan, nggak pernah ada listrik yang masuk ke tempat itu. Iya. Nah yang menarik adalah pada saat kita di pohon Poncowati itu pas kita hidupin alat itu tinggi banget, langsung kayak ngeraung kayak wih, loh ini energi dari mana gitu loh. Oke. Ini mustahil untuk gua kesana teman-teman. Men, tapi emang kenceng men. Kita bolak-balik, kita tempel ke pohon. Di pohon ini nggak ada kabel atau segala macam. Jadi ya di situ kita udah mulai sedikit senang dalam tanda kutip. Oke. Karena kita tinggal memverifikasi. Kalau satu alat bercerita bahwa menunjukkan bahwa ada energi di situ, maka alat yang lain harus bisa memverifikasinya. Oke. Jadi kalau satu dapat, dua dapat, jangan-jangan memang ada energi. Emang di bener situ. situ ya? Betul. Nah dari situ sambil kita melihat pohon beringin Poncowati tersebut, itu
bis, truk itu lalu lalang. Oh. Jadi kita benar-benar geser dikit kesenggol truk. Dan truknya juga dalam kecepatan tinggi gitu. Lewat. Ini video gue ada semua. Jadi dokumentasi aslinya tuh masih ada. Oke. Gitu. Iya, Jadi iya. ntar gue share potongan-potongannya. Lu lihat Oke. sendiri kayak gimana aktivitas pada saat gue di pinggir jalan melakukan investigasi. Itu sangat berbahaya. Nggak boleh dicontoh untuk ya teman-teman yang ada di rumah. Gitu loh. Gelap, dalam keadaan gelap. Gua pakai baju yang gelap juga, gua pakai baju yang harusnya kan ya pakai yang ada spotlight lah. Iya, gitu iya. ya. Ini enggak. Dan itu bus, truk gede-gede semua yang lewat. Itu lengah dikit berarti bisa. Lengah dikit lewat. Wah. Nah, jadi karena gua ngerasa berbahaya untuk di pinggir jalan banget, ada pembatas jalan dari besi. Jadi gue pikir demi keselamatan gue lewatin pembatas jalan. Supaya kalau misalnya ada bus meleng atau gimana, paling nggak busnya hajar pembatas jalan. Iya. Tapi dengan gue melewati pembatas jalan, berarti gue lebih dekat ke pohon beringin dan itu nggak ada pembatas lagi. Yang mana kalau gue salah langkah, maka gue akan masuk ke dalam jurang. Wah. Gitu. Serba salah juga. Serba salah. Jadi ya dengan pencahayaan yang sangat minim juga kan. Jadi gua keluarin lah waktu itu. Jadi alat namanya itu Ovilus. Ini Ovilus ini kita punya alatnya, kita punya device-nya, tapi karena supaya nggak begitu banyak alat yang gua bawa malam-malam di tengah hutan, jadi gua pakai yang ada terinstall di handphone. Jadi alat ini sebenarnya berupa software dan bisa di-download oleh semua teman-teman yang ada di rumah. Oke. Gitu. Nah, jadi yang gue pakai itu ada Ovilus dari by GhostTube namanya. Cara kerjanya adalah di aplikasi tersebut di bawah itu ada gambar magnet dengan indikatornya. Itu namanya magnetometer. Oke. Nah, jadi kalau magnetometer ini dia menunggu, misalnya tinggi ya magnetometernya ya, ada indikator suara yang mengharuskan kita terus berbicara atau kita boleh tanya apapun, monolog aja, kayak siapa yang ada di sini, kayak apa yang terjadi sama kalian, apa yang ingin kalian sampaikan. Tapi kita harus terus ngomong karena suara kita akan men-trigger, akan memicu elektromagnetik tersebut untuk ngasih respon jawaban dari alat tersebut. Oh iya. Jadi kayak kalau kita ngomong sama kayak ngomong sama orang jadinya. Nama kamu siapa? Ya kalau kita beruntung, kita akan dapat respon nama. Oh. Gitu. Oke. Nah, jadi saya gini, pas gue pakai alat tersebut, tiba-tiba aja ada kata mobil van. Mobil van. Maksudnya kok bisa pas kalau ini jalur yang sering terjadi kecelakaan, keluar kata mobil van. Terus dia bilang lari, ya ada kepanikan di situ, dia bilang. Terus ya darah tersedak. Darah tersedak. Iya. Siapapun kalian boleh berbicara lewat alat yang ada di tangan saya saat ini. Tersedak cepat. Tersedak cepat. Cepat. Mobil cepat jatuh. Oke. Dia tersedak darah sendiri mungkin. Jadi kayaknya pernah ada kejadian di sekitar situ. Mungkin dia mencuri atau ya nyuri mobil mungkin atau gimana. Pokoknya ada kejahatan yang terjadi di sana. Dia panik, zigzag, keluar kata zigzag. Terus ya itu, darah tersedak. Jadi kata-kata yang keluar dari alat ini itu berupa potongan-potongan kata. Sebelum diluruskan. Diluruskannya itu dengan intuisi kita sendiri. Oke, Jadi iya. lu pada saat pakai alat tersebut, lu harus kayak main detektif-detektifan. Lu merangkai kata. Yang gue tangkap dari kata-kata tersebut adalah,
berarti ada satu kejadian orangnya panik, Hmm. jalurnya gelap, ada kata gelap di situ, jalur gelap, zigzag, tersedak dan itu. Jadi maksud gue mungkin ada orang yang kecelakaan karena runutan-runutan tersebut. Iya. Gitu. Jadi, wow, kok bisa pas kita lagi ada di tempat yang rawan kecelakaan dan yang keluar memang tentang kecelakaan. Kalau kita mau bilang kebetulan, oke, kebetulan pertama. Itu kan jadi terus bertanya terus kan, ada siapa lagi di sini? Saya mau berbicara dengan penghuni atau penunggu dari pohon yang ada di depan saya saat ini. Keluar kata, kamu melewati batas. Loh, tadi gue lewatin batas jalanan, ya kan? Iya. Untuk keselamatan gue maksudnya. Tapi tiba-tiba keluar kata, kamu melewati batas. Refleks gue tanya, loh, kok kamu tahu gue ngelewatin batas? Kata selanjutnya adalah, aku di atas. Memang iya. Saya di atas. Anjir. Oh my god. Gitu. Aku di atas. Oh, itu gue langsung merinding di situ. Gue bilang, oh dia di atas. Gitu. Dan itu makan proses yang lumayan lama untuk mendapatkan interaksi-interaksi yang seperti itu. Sebenarnya banyak orang-orang bilang tepat di bawah pohon beringin Poncowati tersebut, itu di situ ada kayak petilasan di bawah. Jadi kalau misalnya orang yang mau meditasi itu di bawah sana harusnya. Tapi karena lumayan tinggi dan pas nanya ke Mas Andi yang sendirian di sana, kalau mau ke bawah mah harus dari depan lagi, Pak, katanya. Oh, oke. Nah, jadi karena kejauhan dan kita cuma jalan kaki, ya udahlah, oke lah, cukuplah di pohon ini gitu kan. Karena pohon ini sebenarnya cuma simbol di mana kalau lu masuk Alas Roban Lama, lu harus ketemu pohon beringin putih dulu. Jadi investigasi utamanya ini bukan di sini. Oh. Investigasi utamanya adalah di tengah hutan nanti di Pasak di apa ya Pasak 15 itu, Patok 15. Iya. Nah, jadi gue balik lagi naik ke atas, balik ke safe zone, tempat ada si Mas Andi dengan mobil kita di situ. Terus cerita sedikit sama Mas Andi, Mas tadi ada kecelakaan, pokoknya cerita lah ya tentang analisa gue tadi kan ke si Mas Andi. Terus gue tanya, iya kecelakaannya kayak gitu Mas. Mas Andi bilang apa? 2 hari yang lalu dari atas di depan kita habis kecelakaan mobil van. Oh. Menurut Mas Andi, berapa hari yang lalu ini sempat kejadian di sini. Mobil yang dari atas akhirnya dibuang ke sini. Dan itu hantam ini nih. Oh iya. Nih. Bekas gusratan ininya. Bener sih. Oke. Dibuang ke sini supaya efeknya nggak begitu fatal. Itu bentuknya kan, ya van itu nggak tahu dari mana tapi langsung cocok logi gue. Oh, ini dia zigzag gelap. Terus yang ininya gimana? Kayak yang satu meninggal. Mungkin tersedak gitu. Iya. Jadi cocok loginya kayak gitu. Ya udahlah. Terus ngomong ke Mas Andi, Mas, selanjutnya saya mau ke Patok 15, warung gaib, jalur tengkorak, sama ya tempat pembuangan.
itu jenazah itu. Kata Mas Andi, mobil mah nggak bisa di situ bang, karena emang nggak ada tempat parkir. Oke. Kalau kita pasang mobil pinggir jalan, parkir di pinggir jalan, truk di situ kan kencang-kencang, Oh iya. dalam keadaan gelap lagi, Iya, iya. Bahaya juga. bahaya. Nah, terus gue ngeliat, Mas Andi bawa motor nih. Jadi gue bilang ke Mas Andi, Mas, boleh nggak pinjam dulu motormu? Mobil aku titip sini, tenang, aku nggak akan bawa kabur. Oke. Mas Andi langsung, iya, ya udah, bawa aja Mas. Jadi malam itu gue nggak tahu apakah malam-malam sebelumnya pernah ada. Gue sama Dika adalah satu-satunya manusia yang menggunakan motor di jalur tengkorak Alas Roban. Nyari titik itu gue jadi pakai motor. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang motoran di Alas Roban jam 2? Halo, halo. Itu yang serem. Karena pada saat gue bawa motornya pun, jadi papasan sama truk-truk besar. Itu kita kelihatan kayak kecil banget. Wuh. Yang lucu, bukan lucu sih sebenarnya, pada saat kita udah kelewatan, jadi gue harus balik lagi. Jalurnya kan otomatis turunan. Remnya si Andi ini ternyata agak ngelos juga. Jadi kita lagi santai-santai, begitu udah sampai tujuan, pas ngerem dari jauh, kenapa remnya nggak bisa, gitu kan? Dika udah kenapa men? Udah nggak apa-apa, nggak aman, biar nggak panik gitu. Iya. Baru pas sudah mau berhenti, remnya nggak pakem, wah kacau gitu. Tapi akhirnya kita udah dapat titik patok 15 Alas Ketemu Roban. tuh akhirnya. Ketemu. Gue minggirin motor, pas di seberang patok 15 itu, titik yang suka ada yang namanya warung gaib. Oke. Sayangnya, pada saat kita deteksi warung gaib tersebut, tidak ada interaksi apa-apa di titik tersebut. Gitu. Jadi warung gaib itu ada di sini, men. Oh gitu. Di sekitar sini. Wow. Dan gue juga jadi mikir, kalau misalnya, itu ada selokan jadi. Di patok 15 itu, kanan kirinya ada selokan. Dan mustahil, mobil kecil aja tuh nggak bisa berhenti di situ. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan gue, kalau misalnya memang ada bis yang berhenti di situ, dia parkir di mana? Oh iya. Dia nggak bisa parkir di pinggir jalan. Oke. Ya udah, gue nggak fokus ke warung gaib lagi, karena di depan gue ada jalan setapak Oke. untuk masuk ke dalam hutan Alas Roban. Jadi kita keluar jalur. Kita udah bukan di jalur utama lagi, tapi kita udah masuk belusukan ke dalam Alas Roban. Ke hutan itu Ke berarti. hutannya, ke tempat Dendels mungkin katanya membuang pekerja-pekerja yang sudah sakit atau meninggal dunia, ke tempat yang jadi pembuangan korban-korban Petrus, Iya. ke tempat yang menjadi ya tempat eksekusi untuk partai terlarang. Semuanya itu ada di situ semua. Di tempat itu. Jadi gue jalan di situ. Ini dokumentasi ada semua. Pas kita telusurin jalannya. Emang. Halo, halo. Ya memang lumayan jauh. Jadi Dika sudah mulai, yang tadinya dia happy-happy naik motor kayak, wah gue pasti bangga nih. Gue naik motor di Alas Roban. Jam segini. Nggak ada orang yang berani kayak gini-gini. Pokoknya gitu loh. Tapi begitu kita udah masuk ke dalam hutan, dia baru mulai ngedumel. Lo yang bener aja. Nggak sejauh ini juga. Oh. Dia bilang. Oke. Kita
Ya YouTube sih YouTube men, tapi yang kayak gini dong, ini membahayakan gini-gini. Wow panjang, sepanjangan cerita itu gua harus dengerin. Nggak tahu, karena ya untungnya, syukur alhamdulillah, puji Tuhan, mic dia mati. Oh, Jadi kita pakai yang kayak gini nih, iya. kita pakai Rode, satu orang satu. Entah kenapa mic dia mati. Oh, Jadi kalau misalnya di video Ghost Ranger Indonesia, kedengeran tipis suara Dika ngedumel, itu bukan karena gua kecilin atau apaan, karena emang mic dia mati. oh, iya. Jadi pada saat masuk hutan, mic yang aktif itu cuma yang ada di gua. Oke. Gitu. Sepanjang jalan, jalanannya becek. Jadi kita dapat satu jejak kaki yang aneh. Kalau jejak kaki kanan kiri ya, kayak gini kan. Kalau dia jejak kakinya itu ngelebar kayak kaki bebek. Oh, Tapi yang satu ngadep depan, yang satunya ngadep belakang. wah, Itu sebelah-sebelahan. Sampai gue berhenti malam-malam. Ini jejak apaan? Kita udah mikir, wah ini makhluk-makhluk bunian ini. Jangan-jangan dari dalam hutan ini keluar kayak gitu. Tapi emang aneh. Tapi itu sepasang Om. Sepasang. Cuma berbalik aja. Berbalik. Aduh. Dan kalau untuk kaki orang kalau orang dengan sepatu, dia harusnya tertata rapih ya. Kalau orang tanpa sepatu, jarinya akan kelihatan. Iya. Nah kalau dia jarinya kelihatan tapi ngelebar gitu loh, kayak bebek, kayak kaki bebek, tapi terbalik, flip flop kayak gini, satu ke sini. Apaan nih ini? Apaan nih? Ya, kita bertanya-tanya. Cuman karena ya udahlah, kita udah fokus ke cari titik yang dalam, yang nggak kedengeran lagi suara kendaraan kalau lewat di pinggir jalan. Semakin jauh kan semakin kesel lagi Dikanya kan. Itu sampai lagi ya. kita ngelihat atas itu udah nggak kelihatan langit, saking rimbunnya. Udah ketutupan. Udah ketutupan semua. Tuh. Nah, jadi akhirnya sampailah kita di satu titik ini, di titik yang ya kita percaya udah nggak kedengeran suara mobil, udah nggak kedengeran, kita udah nggak kedengeran suara apapun juga. Bener-bener kita di tengah-tengah hutan, ya itu sambil nenteng alat kita kan. Di satu titik, gue bilang ke Dika, oke coba kita tes alat-alat kita lagi. Pas ngidupin alat, itu kenceng memang. Das, alat kenceng. Teman-teman lihat di sebelah kiri bawah kalian, itu elektromagnetik di sekitar tempat ini kencang. Siapa yang ada di sini bersama kami? Kalian boleh berbicara lewat alat yang ada di tangan saya saat ini. Sama kayak yang di Poncowati, Pohon beringin itu. yang di Pohon Beringin. Gue bertanya-tanya lagi, apa semua daerah sini ada jalur bawah tanah untuk kabel tembaga, zaman-zaman Dendels dulu dibuat kali gitu kan. Karena kalau kita ke stasiun Malabar, bekas stasiun radio Malabar tuh, yang di Bandung, itu tembaga-tembaga kabel stasiun zaman dulu itu masih ada. Oke. Kabel-kabel itu masih ada sampai di Tahura, Taman Hutan Rakyat yang ada di Bandung, Gua Jepang sama Gua Belanda. Iya. Nah di Gua Belanda itu tuh kabel-kabel itu masih ada. Nah itu gue pernah detek pakai ghost detector, memang Ada tuh. ada magnetik di situ. Oke. Nah, jadi gue mikir apa sih Dendels ini sebenarnya udah buat peradaban yang lebih canggih lagi sebenarnya pada saat itu dengan kabel-kabel segala macam, karena persis di dalam hutan itu dan yang di luar sama kencengnya. sama kenceng. Nah, di situ terus gue bilang ke Dika, kita pakai treatment yang sama. Gue pakai Ovilus yang dari HP itu tadi. Pakai Ovilus yang dari HP, magnetometernya indikasi keberadaan energi elektromagnetik itu tinggi. Tapi biasanya kalau tinggi dan kita ngomong, kita dapat jawaban kan. Oke. Itu gue lama banget itu. Gue tanya, nggak dapat apa-apa. Sama sekali. Gue bilang, loh ini malah aneh nih, gue bilang. Dengan energi sekuat itu, gue nggak dapat satu kata pun. Gue tunggu lama.
40 menitan ya, 30-40 menitan. Itu nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban sama sekali. Nah, di saat yang bersamaan, sebenarnya hujan sudah mulai turun. Tapi karena rimbun, yang netes itu cuma satu-satu, kayak gerimis gitu loh, tapi satu gitu. Udahlah kita supaya nggak begitu buang waktu lagi, karena kita udah di situ takutnya keburu subuh. Biasanya kalau udah subuh udah susah kita dapet interaksi. Nah, jadi gua bukalah namanya portal. Alat Salah satu alat kita itu namanya portal. Iya. Portal ini ya di Indonesia kita yang pertama kali punya. Tahun 2024 akhir itu gue masukin dari luar. Harganya pun lumayan. Pada saat itu masih sekitar 40-an lah. Sekitar 40-an. Impor tuh ya? Iya. Nah, tapi sekarang ya kesini udah mulai banyak teman-teman ghost hunter, content creators yang juga mulai menggunakan teknologi yang sama. Gitu kan. Jadi kalau dulu sebelum ada portal itu namanya spirit box. Nah, kalau spirit box ini cara kerjanya adalah dia seperti radio, kotak radio jadul. Nah, tapi dia digital ya. Jadi dia bisa scanning siaran radio itu secara maju atau mundur. Nah, kalau kita nyari radio itu kan biasanya pencet aja auto scanning. Pada saat dia masuk di satu stasiun radio, dia akan berhenti dan akan menyiarkan radio tersebut. Itu spirit box. Spirit box ini kelemahannya adalah kadang berisik, kadang-kadang dia bagian scanningnya kayak siaran nyari radio tuh sek-sek-sek-sek-seknya itu white noise-nya terlalu kencang. Nah, maka di tahun 2024 akhir keluarlah teknologi yang lebih bagus, namanya portal. Cara kerjanya sama, tapi dia ada noise cancelling, noise reducer segala macam sampai kita nggak perlu dengar lagi suara berisik sek-sek-sek-sek-seknya itu, white noise-nya kita nggak perlu dengar lagi. Jadi kita bisa fokus ke benar-benar suara. Cara kerjanya kita tinggal buka alatnya, jadi kita tinggal istilahnya buka portal. Kita berbicaralah dan kita berharap supaya siapapun yang mendengar pembicaraan kita mau memanipulasi alat tersebut untuk berbicara sama kita. Lebih canggih berarti Om ya? Lebih canggih. Dan menariknya itu adalah pada saat kita pakai alat portal ini. Ini for information dulu, informasinya. Ya gue orang Ambon, Dika orang Betawi. Kelemahan kita adalah bahasa, sedangkan kita suka keluar kota. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera. Dan kita nggak punya kemampuan itu. Translate-nya susah. Nah, jadi pada saat kita buka portal di Alas Roban ini, yang pertama berbicara menggunakan bahasa Jawa Kromo. Alas, ya, penguasa alas. Bapak, Mbah, Eyang, penguasa alas. Boten. Kagungan. Bahasa Jawa, bukan bahasa Jawa kuno ya, Jawa Kromo Inggil kayak gitu. Jadi Jawa halus banget. Berbahasa Jawa yang akhirnya gua nggak ngerti dia ngomong apa, tapi setelah video jadi baru kita minta tolong teman-teman untuk coba dengerin dong, translatein dong gitu. Keluar yang pertama adalah saya penguasa alas. Alas itu adalah hutan. Saya penguasa alas. Karena ada kata alasnya, hutan, ya gue ngerti, alas. Kita di Alas Roban, ya kan? Nanya lagi, kamu siapa? Gitu. Kamu di alas ini siapa? Di hutan ini kamu itu siapa? Kamu pemilik tempat ini. Kata selanjutnya yang keluar adalah alas, pakai bahasa Kromo tadi,
Pokoknya bahasa Indonesia adalah hutan tidak dimiliki oleh manusia. Oh. Gitu. Nggak ngerti, tambah nggak ngerti. Ini, aduh ngomong apaan dia gitu kan. Oke, itu gue masih nanya lagi. Siapa yang bisa menceritakan tentang tempat ini? Ada siapa di sini? Keluar masih pakai bahasa yang halus tadi itu. Dengarkan mereka bicara. Itu. Masih pakai bahasa yang halus ini. Nggak ngerti, tetap nggak ngerti. Kata selanjutnya setelah kita tunggu cukup lama, kata yang keluar adalah dia pisau. Pisau. Potong-potong tuh. Dia pisau leher. Oh, saya. Kalian bisa. Gue langsung mikir, oh sebentar, ini dari layer yang mana nih? Kan banyak kejadian yang terjadi di situ kan. Ini layer yang mana nih? Terus ada yang bilang sakit, tidak kuat, gitu. Nah ini layer yang mana lagi nih? Yang tentang dia pisau itu ya mungkin ya sekte ini apa namanya, partai terlarang mungkin, ya kan? Terus ada kata tidak kuat, mungkin dari zaman kerja paksa. Oh iya. Ya kan? Terus ada lagi kata itu banyak banget soalnya. Ini merupakan salah satu interaksi terpanjang yang pernah kita jalanin. Open portal terpanjang yang pernah kita jalanin. Rata-rata tuh open portal tuh 5 menit, 8 menit, 10 menit. Ini kayaknya hampir 20 atau 25 menitan. Jadi banyak mereka yang ada di sekitar kayak berusaha untuk masuk dan berbicara sama kita. Kayak masing-masing mau menyampaikan cerita mereka sendiri-sendiri. Ada yang menarik, satu kata juga, satu respon di situ, dia bilang, kami dihapus. Kami dihapus. Gitu. Kata kami dihapus itu kira-kira lu relate-nya kemana? Petrus? Bisa jadi. Orang-orang yang harus didiamkan untuk selama-lamanya. Dihilangkan dihapus, gitu ya? dihilangkan. Iya. Masuk. Nah, Kami dihapus. Yang konyol menurut gue adalah pada saat itu tiba-tiba nggak tahu dia masuk dari mana, berbahasa Inggris. Dia bercerita tentang awalnya dia bilang finally I found you, kayak akhirnya gue ketemu lo. Dia bilang, loh bingung dong gue. I found you. Di tengah hutan Jawa Tengah, apa urusannya kenapa ada bahasa Inggris? Kalau di Endless pakai bahasa Belanda, bahasa Perancis kali. Oh iya. Ya kan? Kenapa bahasa Inggris yang ini? Banyak bahasa Jawa. Betul. Ya, banyak ya. Dan dia bilang itu, ingat 8 anak-anak. Jadi dia bilang, remember 8 children, dia bilang. Remember 8 children. No. Beda, men. Remember 8 children, 8 anak kecil. 8 apa? Shut up. We are after you. Dia ngajar kita. Kayaknya bukan kita maksudnya. Apaan ini? Remember 8 children.
Terus mulai dia mengeluarkan banyak suara-suara aneh. Jadi kayak di tengah hutan alas roban ini, itu untuk orang yang mendengarkan mungkin akan merinding karena kayak diintimidasi dengan ketakutan lewat suara. Gitu loh. Jadi kalau orang-orang tuh biasanya takut karena suara dan apa ya indera kan Iya. dia apa yang dia lihat kuntilanak atau pocong dia takut, atau dia dengar suara ketawa tiba-tiba Iya. di kuburan ya dia akan langsung paranoid gitu. Nah jadi kita kayak disajikan, mereka mencoba untuk mengintimidasi kita menggunakan suara-suara. Nah makanya di situ gue sempat spanning juga karena gue bilang terlalu banyak, kalau lu mau ngomong, kalau ada yang mau lu sampein satu persatu, ngomongnya satu persatu. Nah cuman kayaknya pada saat si sosok Amerika atau sosok berbahasa Inggris ini berbicara, tiba-tiba jadi chaos gitu loh. Oh. Nah jadi dalam kechaosan itu muncul, nggak tahu ini entitas yang dari mana, dia berbicara itu sangat menyejukkan hati, berwibawa, terus katanya penguasa keluar. Jadi kayak penguasa keluar dan dia berbahasa Jawa halus lagi. Ini siapa? Anakku? Saduran iku. Dasar kekuatan. Nusantara. Bapak siapa, Pak? Gusti. Tapi dia berbicara tentang kayak persatuan Nusantara kayak gitu. Terus kayak gue lupa kalimat pastinya karena itu menggunakan bahasa yang gue nggak mengerti. Gue takut salah sebut juga. Kayak dia bilang satu tulang, satu balung tunggal, satu tulang, satu Nusantara. Terus tentang keadilan dan kebersamaan yang bisa menghasilkan kesempurnaan kayak gitu, kemuliaan. Terus di ketidaktahuan gue nanya, kamu ini sebenarnya siapa? Ada pesan apa yang kamu mau sampaikan gitu. Nah jadi di situ dia jawab bahwa dia berusaha untuk mempersatukan rakyat dengan pemimpin atau penguasa atau Tuhan, karena tulisannya itu dia bilang Gusti. Nah Gusti itu apakah bisa ke Tuhan. Yang Maha Esa ataukah penguasa atau pemimpin raja pada saat itu. Nah jadi dengan ketidaktahuan itu wah tambah aneh kan, suara-suara itu tambah aneh. Jadi gue pikir hujan udah mulai tambah deras, dan alat kita nggak ada yang waterproof. Oh, oke. Jadi nggak ada yang IP68, 69 itu nggak ada. Ya udah, ini hujan udah mulai deras. Pas lihat jam juga udah jam 4 lewat. Wow. Udah jam 4 lewat, udah subuh. Gue bilang ke Dika, ya udah, ayo kita keluar dari tempat ini. Tapi sepanjangan jalan kan masih bertanya-tanya kan, ini apa ya, apa gitu. Sambil ngedit, cari-cari informasi semua, ya terlalu banyak lah, terlalu lebar untuk kita memastikan itu siapa. Sampai kita tayangin apa adanya, dengan translate seadanya, dan kita tayangin. Pada saat ditayangin ini banyak komentar yang masuk, dan ada beberapa yang mengerti dalam artian, oh ini kayaknya ini di sejarah yang layer keberapa, lapisan keberapa gitu. Oke.
Jadi pada saat itu dia menceritakan bahwa Bang, kemungkinan besar sosok terakhir yang bijaksana itu kalau nggak Raja Mataram, Sultan Agung Hanyakro Kusumo, Oke. karena dia yang pertama kali membuka Alas Roban untuk dijadiin untuk dijadiin tempat yang bisa didiami lah gitu ya. Sebelum Dendels, jauh sebelum Dendels. Jadi dia yang pemimpin Mataram di situ. Bisa jadi dia, atau bisa jadi Sultan ini maaf kalau salah, Hanyakro Kusumo ini dia punya panglima perangnya yang paling dia percaya lah, namanya Tumanggung Bahureksa. Kalau nggak salah dia adalah Bupati Kendal. Ya, Kendal Alas Roban kan Tangerang sama Jakarta ya, sebelah-sebelahan lah gitu. Nah, jadi itu. Yang menarik lagi, Dendels untuk membuka jalur Alas Roban lama itu, dia minta izinnya ke Hanyakro Kusumo. Oleh Hanyakro Kusumo bilang, gue udah pernah nih buka Alas Roban, tapi banyak banget entitas yang menyerang di dalam. Maka untuk memperbolehkan Dendels ambil pekerjaan itu, Hanyakro Kusumo bilang ke Tumanggung, Bahurekso, kita bilangnya Ki Bahurekso. Ki Bahurekso untuk mengurus, untuk membuka jalan Alas Roban. Jadi dedemit-dedemitnya Alas Roban itu kalahnya sama Ki Bahurekso. Nah, nggak tahu di literasi apa, dia juga sampaikan pada saat itu, dia bilang kata-kata akan menyatukan rakyat dan penguasa itu pernah disebut antara, yaitu kalau Ki Bahurekso yang pernah menyebutkan hal itu, atau Hanyakro Kusumo, Raja Mataram ini. Karena dia senang buka akses jalan supaya rakyat itu lebih gampang untuk ketemu sama dia. Gitu. Oke, di zaman itu ya. Zaman itu. Jadi, wow, kalau kita mau ngomongin sejarahnya, ternyata apa yang kita dapat dari internet ya nggak secanggih sejarah-sejarah memang udah ada gitu loh. Dan ini pada saat penelusuran kita benar-benar nggak pernah nyari tahu tentang siapa itu Hanyakro Kusumo, siapa itu Ki Bahurekso. Kita tahu Dendels, ya tahu Dendels aja gitu loh. Cuman sebatas, oh ini dibangun tahun 1808 sampai 1811. Gitu. Jadi pas ya kita kayak pulang tuh abis baca komennya dia, cuman karena ya kan gue ngedit sendiri juga, jadi untuk gue kasih keterangan lagi tuh gue udah males gitu mau ngedit lagi udah, gitu. begitu aja udah gitu. Jadi ya udahlah biarin kayak gitu aja. Mungkin ya bahkan di channel gue sendiri gue nggak melakukan podcast yang menjelaskan tentang tentang Alas Roban ini kira-kira siapa sosoknya. sosok-sosok yang kita dapat di penelusuran. Baru gue ceritain di sini sih ini. Gitu. Mantap, ya. Banyak teman-teman yang nanya itu siapa ya, buatin dong podcastnya. Oke. Jadi ya sampai sekarang gue kalau setiap kali baca ya jadi ada bacaan juga tentang Ki Bahurekso itu, dia apa yang dia lakukan, dia ngelawan jin-jin yang ada di tempat itu seperti apa. Jadi gue jadi bacain literasi kuno yang kayak gitu. Karena dari situ berarti. Karena dari situ. Oke. Ya tinggal yang lain sisanya, mungkin kalau nanti ada teman-teman yang lihat langsung videonya juga boleh ikut sama-sama menganalisa gitu. Jadi gue juga di penelusuran, gue selalu bilang ke teman-teman, gue nggak ngerti ini, pasti ada teman-teman yang lebih ngerti, tolong bantu gue, taruh di kolom komentar, nanti kita investigasi bareng-bareng, kita telah bareng-bareng. Gitu. Karena memang berbeda bahasa berarti. Tadi kan Betul. sempat Bang Erik dari ini, Iya, Bang Dika dari ini, itu. terus adanya tempatnya di Jawa Tengah. Itu dia. Siapa yang bisa mengartikan arti Betul. omongan itu ya? Makanya kita juga ya itu, kita kayak waktu di
Oh, baru-baru ini sih ya. Baru-baru ini kita ke Bandung, kita eksplor di Bandung. Padahal udah ada apa namanya ya, warlocknya udah ada nih. Yang ngerti bahasa ya? Iya, yang ngerti bahasa lokal udah kita bawa. Pada saat interaksi dia bilang, "Wah, ini Sunda Buhun." Saya nggak ngerti Sunda Buhun. Sunda zaman dulu. Sunda zaman dulu deh. Itu. Terus dulu pernah juga kita investigasi ke Banyuwangi. Udah ada lah gitu ya, warga lokalnya udah sesepuh. Pada saat interaksi keluar bahasa osing tua, osing kuno. Jadi kuncetnya dengan yang sudah cukup berumur bilang, ini bahasa bapak saya, lebih tua lagi dari saya. Gitu. Tetap nggak ngerti juga. Nggak ngerti juga, jadi. Berarti percuma dong? Lo kemarin waktu di Merbabu apa ceritanya? Waktu Merbabu kemarin itu kita explore, kita menginvestigasi wayang kulit yang disinyalir menggunakan Kulit manusia. Iya. Kan cuma ada 2. Satu di lereng Gunung Merbabu, satu di Cirebon. Iya. Nah, yang kita investigasi adalah yang di Lereng Merbabu. Merbabu. Sebelum investigasi, gue udah bilang, ada yang ngerti bahasa lokal nggak? Ada. Wah, ada, bukan cuma 1 lagi. Ada 3 orang yang ikut. Terus gimana tuh? Pas interaksi, bahasa yang keluar. Dia ngomong apa? Kayaknya dia ngomong, kok masih kayaknya gitu. Kok masih kayaknya, jangan kayaknya lagi gitu. Ternyata begitu selesai pun, apa yang dia terjemahkan di lokasi, beda sama arti yang kita dapat. Karena kekurangannya arti bahasanya. Itu. Sedangkan ya kalau misalnya, ya kayak kacamata gue, ini ada fitur baru di mana gue bisa live translation, jadi terjemahan langsung. Tapi ada sekitar 16 bahasa saat ini, 16 atau 18 bahasa. Sayangnya tidak ada bahasa Indonesia ataupun bahasa lokal. Dan kita penelusurannya di Indonesia. Oh, itu untuk bahasa luar aja. Itu untuk luar aja jadi. Gitu. Kalau misalnya kita ke Thailand, setannya pakai bahasa Thailand. Itu apa yang setannya bilang pakai bahasa Thailand, kita langsung terjemah di sini pakai bahasa Inggris. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Pakai portal Om ya. Di portal ini kan ada nggak sih beberapa kejadian yang dapat dari berita portal, terus langsung kejadian gitu di dunia nyatanya. Ada nggak pernah kayak gitu? Sebenarnya sering kejadian yang misalnya setelah portal dihidupkan, ternyata 2 hari atau 3 hari kemudian kita dapat sesuatu. Tapi kita kayak cocok logi aja gitu. Nah, cuman ada satu kejadian yang baru-baru ini juga, itu kejadiannya sebelum kayaknya beda-beda 2 mingguan sebelum kita ke Alas Roban ini. Oke. Jadi waktu itu gue lagi di Jawa Timur, di air terjun Coban Rondo. Pada saat itu gue di Coban Rondo dari jam 2 pagi sampai jam 4:30 subuh. Nah, di bawah air terjun itu gue sendirian, gue open portal, dan ada satu kata pada saat itu, tanah ini akan bergetar. Ya, cuman karena menurut gue, ini mah terlalu kiasan, gitu kan. Jadi gue acuhkan hal tersebut. Pada saat waktu itu pulang dari situ 4:30 ya, gue cuma ganti baju. Gue nggak bisa tidur, jadi gue langsung edit. Maksud gue biar gue tayangin, gitu loh, biar gue tayangin pagi selesai, pagi gue tayangin. Saat itu gue inget banget, gue lagi di kafe ngerjainnya tuh pagi-pagi, sekitar jam 8 pagi, lagi ngedit, tiba-tiba goyang. Itu kejadian pas gempa Pacitan yang pertama. Itu. Jadi gue langsung gila.
Ini gue langsung ngerelate-nya 4 jam yang lalu itu kejadian gempa Pacitan. Gue naikin videonya, gue tayangin, dan di video tersebut banyak yang ada lah ya orang-orang yang nyinyir kayak, ini mah video dibuat setelah gempa supaya cocok logi doang. Jadi udah gempa, jadi buatnya seakan-akan itu sebelum gempa gitu kan, satu pesan gitu. Loh enggak, kita ada watermarknya ada. Kalau misalnya penasaran, benar-benar penasaran, pengen ngebuktiin bahwa kita itu bohong atau gimana, tanya yang jaga. Yang jaga air terjun. Tanya yang jaga air terjunnya. Oh iya. Gitu. Tanya yang jaga. Gampang kok, yang jaga pasti nggak susah gitu nyari bener nggak Ghost Ranger ke situ atau Eric ke situ. Ya karena orangnya pasti cuma dia doang. Karena bawa alat ya bang. Iya. Tahu ya. Itu dia. Alat gitu ya. Nah, tapi memang dari awal perjalanan nih Bang, memang niatnya pengen ke Alas Roban, ingin mengupas tuntas tentang mitos-mitos di sana atau gimana tuh awalnya tuh? Enggak. Jadi kebiasaan kita itu misalnya kita ada acara. Oke. Biasanya acara itu kita ambil di bagian paling jauh dulu dari Jakarta. Oh. Okay. Gunanya apa? Jadi pada saat kita dapat acara di tempat yang jauh, jalan pulangnya kita kan selalu bawa mobil sendiri kan. Kita nggak pernah naik pesawat, kita bawa mobil sendiri. Gunanya adalah supaya searah pulang ke Jakarta, kalau ada beberapa tempat yang bisa kita investigasi, kita jalanin. Oh, biar sekalian. Sekalian jalan pulang, nggak pernah direncanain. Semarang apa tempat angker? Oh, ada Wonderia Semarang. Oh, ada hotel pip gitu kan, yang tempat pemburu. Ya. Oh, ada yang ini, oh ada itu. Yang tanjatan tuh Udah, ya. masuk. Atau gombel-gombel tuh ya. Itu dia. Iya, itu Sky Garden. sering kecelakaan juga situ Bang. Betul. Iya. Tanjakan gombel itu. Iya. Dulu situ sering gua lewatin dulu. Oh gitu? Iya. Nah itu. Yang kayak gitu. Jadi nggak pernah direncanain, wah kita ntar kesini, kita ntar ke situ. Nggak. Apalagi kita banyak teman. Jadi di setiap kota pun ada aja kalau Bang, lo harus coba ini, Bang, lo harus coba itu. Jadi ya Belum lagi aja gitu ya. Belum lagi kalau kita buka DM dari teman-teman. Oh iya. Itu pasti ada aja, tinggal kita di kolom komentar, di kolom pesan tuh, inbox, tulis aja, misalnya kita lagi di mana, lagi di Pasuruan, ketik Pasuruan, ada aja ntar 4 orang yang Mampir bang gitu ya. Palembang, ketik Palembang, ya ada aja ntar berapa. Oke. Nah, berarti kan di tengah malam itu ketemu yang parkir nih, Bang Andi, Mas Andi ya? Iya. Sempet diajakin buat ikut nganterin nggak sih? Om Erik pada saat itu? Enggak. Jadi memang kita nanyanya ke Andi secara spesifik. Jadi kita nanyanya tuh kayak begitu nyampe langsung gua todong Andi bilang kayak gini. Mas Andi, ini kamera hidup. Saya mau tanya. Ini kita di mana? Ini kita di Poncowati. Alas Roban Poncowati. Oke. Gitu. Oke. Kalau yang jalur tengkorak itu di mana Mas Andi? Ini jalur tengkorak. Oh, berarti dia yang kasih tahu. Iya. Nah, kalau yang tempat warung gaib itu mana? Oh, itu di tengah Patok 15. Oh. Gitu. Jadi benar-benar informasinya dari warga lokal. Karena banyak teman-teman mungkin ya yang salah tempat. Jadi mereka kayak ya mungkin mereka explore Alas Roban. Alas Roban ini luas sebenarnya. Iya. Yang tadi kayak gue bilang ada jalur lama, ada jalur baru. Nah kalau yang jalur baru itu sebenarnya sepi dari sisi selatan, tapi dari sisi utaranya rame banget. Oh. Tergantung peletakan kamera. Iya. Oh. Nah gitu. Berarti memang setiap jalan itu memang ada orang berarti. Iya. Kalau yang di jalur baru itu. Kalau yang di jalur baru. Rame berarti. Rame. Nah makanya ada yang suka komen-komen, wah ini posisinya bukan di situ, yang serem bukan di situ. Nah jadi sebelum ada komen yang seperti itu udah gue patahin dulu di awal. Mas Andi orang mana? Orang sini. Ini jalur apa? Poncowati. Jalur tengkorak di sini. Warung gaib di sini. Kejadian apa? Dia kasih tahu berapa hari yang lalu kejadian di sini. Pernah juga kejadian di sini, Bang. Pernah juga ada yang jatuh, Bang. Jadi bukan orang-orang yang pokoknya istilahnya kita nggak mungkin salah malam hari itu
itulah alas roban yang sangat menakutkan selama ini. Jadi kan berarti Mas Andi ini bilang 2 hari yang lalu baru ada kecelakaan mobil Iya. depan. Berarti masuk nggak sih kalau dia cologin sama yang itu? Itu dia, bisa jadi. Mungkin dia masih ada di situ dan dia mau menyampaikan sesuatu, gitu loh. Cuma kenapa dia nggak bisa nerusin ininya itu? Ya karena kita nggak bisa selalu mendapatkan jawaban itu selengkap yang kita mau. Oh, oke. Makanya kebanyakan dari investigasi kita bisa dibilang 80%, ya enggak lah, 70% lah. 70% itu adalah intuisi kita sebagai ghost hunter atau investigatornya. Sisanya baru dari alat-alat itu. Istilahnya kayak gini loh. Semua orang mungkin bisa beli alat yang sama. Iya. Tapi kan nggak semua orang Dika atau Erik. Gitu. benar. Nggak semua orang bisa mengoperatorkannya, Bang. Ya? Betul. Paling gampang lagi semua orang kaya dengan gampang bisa bawa Ferrari. Iya. Tapi nggak semua orang kaya tersebut yang punya uang bisa mengemudikan Ferrari tersebut. Bisa makan Indomie, Bang. Nah, itu. Yang gitu, Bang ya. Gitu. Iya, benar-benar baik. Ada kelebihan dan kekurangan ya berarti. Betul. Iya. Jadi ya memang ya kayak kita, banyak orang yang berpikir, wah enak dong berarti kalau misalnya punya alat-alat kayak mereka udah otomatis 100% gue bisa kayak Erik dan Dika. Nggak, perjuangan kita dari 2015 Iya. buat YouTube 2019 bisa dimonetisasi 2019 tapi tidak dimonetisasi. Monetisasinya tahun 2024. Baru-baru ini berarti, Bang. Ya kan, 5 tahun nggak dimonetisasi, jalan-jalan kemana-mana, kita beli alat segala macam. Itu pakai Apakah uang ada yang pribadi. dari subscribers? Tidak ada. Itu pakai uang pribadi. Pakai uang pribadi. Karena memang hobi kali. Karena hobi. Nah, jadi hobi ini juga banyak banget suka dukanya. 2019 kita fokus Ghost Ranger Indonesia, itu berdiri 17 Agustus 2019 sampai 2024. Itu kita udah ke kurang lebih 500 lokasi penelusuran. Tapi pada kurun waktu tersebut yang kita tayangin di YouTube itu cuman 38 sampai 40-an. Jauh, Bro, 10%. Iya. Kenapa tuh, Bang? Karena kalau nggak dapat apa-apa, kita nggak tayangin. Oh, berarti nggak semua investigasi Enggak. ada isinya? Enggak. Oh. Pada saat kita masuk ke satu lokasi, kita menghabiskan waktu 2-3 jam, ternyata nggak dapat apa-apa, maka penelusuran tersebut nggak ada bedanya sama penelusuran teman-teman content creator solo explorer yang cuma jadi bedah rumah kosong jadinya gitu loh. Dan kita ya berangkat dari ya gue mulai buat YouTube juga kan karena kekaguman gue ke teman-teman yang solo explore. Wah, buset, mereka sendirian, mereka berani, keren banget. Kalau gue tambahin alat, kayaknya boleh nih, gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya ternyata gue udah pakai alat, di satu lokasi nggak dapat apa-apa, gue kayak, ngapain gue nambah-nambahin lagi? Itu mah rezeki mereka yang solo explore. Biarlah yang solo explore ini, lu kalau nggak mau nggak ada alat, lu nontonin mereka aja. Lihat tuh nyalinya mereka kayak gimana. Nah, setelah dari Alas Roban nih, Om, dapat nggak sih ekspektasinya apa yang ada di horor, di selama ini orang-orang bicara tentang Alas Roban itu horor, bener nggak tuh, Om? Gue bisa bilang itu bener banget karena gini, kita ada di lokasi yang tepat. Iya. Beda kalau misalnya gini, gua pengen ke Menara Saidah explore, Oke. tapi ada gedung yang interior bagian dalamnya mirip sama Menara Saidah, tapi di Temanggung misalnya, ya kan? Mungkin pada saat gua di Temanggung, gua bisa bilang, teman-teman, gua ada di Menara Saidah, tempat yang paling epic dari. Oke. Padahal kita tahu dalam hati kita boro-boro, gitu kan. Nah, tapi kalau pada saat di Alas Roban, kita punya kekhawatiran kayak gimana kalau misalnya korban-korban ini yang bicara, gimana kalau tiba-tiba Dendels yang berbicara, gimana kalau tiba-tiba itu dan mereka marah-marah dan tiba-tiba
Antara gue yang kesurupan mungkin, atau Dika yang tiba-tiba jatuh, itu jurang, gue yang ketabrak mobil atau gimana-gimana. Jadi kekhawatiran itu tuh banyak. Dan pada saat kita loncat ke lokasi di hari H, itu semua adrenalin tuh naik. Pada saat lu berdiri kayak gini, dan truk segede Transformers, Optimus Prime lewat depan lu kayak gini. Yang dia lewat, tapi lu ngerasain anginnya, nampar kayak gitu, lu tahu bahwa itu bukan main-main. Gitu. Jadi ekspektasi gue, apakah tempat itu serem? Untuk kalian yang paling berani, asal kalian nggak ada teman atau nggak ada backup ya di lokasi, cobain. Alas Roban, ke titik kita buka portal, cobain. Oke. Karena biasanya kalau orang belum berani ya Di berapa? Kilometer 15 ya? 15. Agak masuk dalam. Masuk dalam. Sendirian ya. Iya. Usahain coba kalau bisa nggak usah pakai kamera. Rasakan dan Itu dia. cobain sensasinya Itu seperti apa dia. ya. Sebenarnya kurang lebih sama kayak teman-teman gunung lah udah. Iya. Teman-teman gunung itu berani kalau lagi ada di kamera untuk gaya-gayaan juga sekalian. Gila, apaan gue ada di sini nih gitu. Coba nggak pakai kamera. Diem aja gitu ya. Dimodalin rokok dah sebatang gitu. Modalin rokok sebatan. Di pasar Bubrah, di pos berapa, di mana sih? Atau kesalak tuh. Ini kan tadi kan Om Erik ini adalah salah satu gas hunter Indonesia nih yang berbasis dengan alat dan teknologi. Ya. Dari alat itu bisa nggak sih Om kita mematakan suatu teka-teki atau Oke, kalau menyelesaikan satu puzzle atau teka-teki dari satu kasus yang misalkan lagi booming terjadi, sekarang lagi booming ini. nih, Iya. sebenarnya bisa banget, tapi memang di kepolisian metode tersebut ya tidak akan dianggap, Iya. ya kan? Tapi kemarin ini sekalian nih teman-teman, kita ngomong cocok logi aja lah ya, kita ngomong cocok logi. Jadi pada saat mungkin teman-teman pernah nonton berita beberapa bulan yang lalu, tahun-tahun 2025 lah, 2025. Ada kasus orang yang menghabisi dirinya sendiri di Garut. Dia ditemukan dalam posisi menggantung, terduduk dan menggantung. Gimana tuh? Terduduk. Jadi kalau orang yang mengakhiri dirinya dengan menggunakan sutas tali, Iya. harusnya Otomatis tergantung dong. Berdiri. Berdiri dong. Iya. Nah ini dia Duduk. Dia tergantung tapi dalam posisi yang terduduk. Wah. Itu aneh kan? Aneh itu. Aneh. Terus kejadiannya itu ada di satu gubuk. TKP-nya gubuk. Pada saat kita investigasi ke sana. Oh, gue mau gambarin dulu posisi gubuknya seperti apa. Gubuknya ini ada di pinggir jalan. Jalan raya. Jalan raya. Tapi jalannya ini emang jalan kabupaten yang cuma sedikit lah dilalui orang-orang. Iya. Posisinya hamparan rumput, terus gubuk, dan hamparan rumput. Belakang gubuk itu sungai. Oke. Di depan rumput itu jalan raya. Oke, udah kebayang ya. Pas investigasi ke sana itu masih police line. Berarti baru banget tuh berarti. Baru banget. Pas kita masuk ada videonya gue. Dika videoin dari atas dari jalan gitu. Udah gila si Erik dia masuk ke dalam TKP. Mau masuk TKP. Sebelum masuk TKP itu police line kan. Gue lihat ke bawah, maksud gue dia gubuknya tuh kayak gubuk panggung gitu loh. Jadi ada jeda di bawah itu pas gue lihat ke bawah, oh tanah gitu kan. Jadi kayak panggung gitu ya. Kayak panggung. Bawah tanah, maksud gue ya so detektif-detektifan, siapa tahu aja ada senjata atau apa yang dibuang ke dalam. Jadi imajinasi gue kayak gitu. Makanya gue iseng ngeliat ke bawah gini. Terus gue masuk gubuk. Gue tahu gue menyalahi aturan karena itu masih police line. Baunya bro, buset. Busuk banget. Busuk banget, gue lihat ada rambut-rambut masih ada di situ. Terus tali-tali tambang masih ada di situ. Jadi singkat cerita
Ini gue singkat dulu nih ceritanya, kalau nggak ini akan jadi 2 atau 4 episode. Oh iya benar. Jadi singkat cerita, investigasi kita malam hari itu menyelesaikan kasus tersebut. Yang tadinya kasus tersebut dianggap kepolisian lokal Garut adalah kasus seseorang yang mengakhiri nyawanya sendiri. Investigasi kita menyatakan itu adalah kasus penghabisan nyawa oleh pihak lain. Oke. Di dalam TKP masih banyak barang bukti. Jadi gue bilang ke Dika, jangan sentuh apapun di dalam sini. Pakai sarung tangan. Jangan sentuh apapun. Selesai, kita dapat beberapa bukan, gue nggak bisa bilang bukti karena kalau ngomongin bukti itu kayak otentik pasti bener banget sih Ghost Ranger. Tapi kita ketemu beberapa fakta menurut saya yang menjelaskan, oh ternyata kejadian ini seperti ini bukan seperti itu. Pokoknya itu akhirnya kita blast off videonya, kita tayangin. Yang menarik adalah 2 minggu setelah video tersebut viral, warga lokal di sana ada yang nge-DM, "Bang, lihat, apa yang beda?" Apa yang beda? Yang nge-DM kita kan banyak kan, dan biasanya gua nggak punya admin, jadi semuanya tuh gua yang balesin, gua yang baca itu satu-satu. Jadi kayak, apanya yang beda? Lihat lagi bang, dikirim lagi sama dia. Lihat lagi bang, bener-bener. Ini kayak di Garut. Apa bedanya bang? Gubuknya? Iya bener bang. Bukan barang bukti di dalam TKP yang dihilangin. TKP-nya hilang bro. Hah? Gubuk-gubuknya hilang? Gubuk-gubuknya hilang. Yang menarik apaan? Lu inget gue cerita tadi, hamparan rumput, rumput, gubuk. Di bawah gubuk, tanah. Gubuk hilang, hamparan rumput mulus. Niat banget bro. Ini kalau tayang bentar terus di take down, kasih tau gue ya bro. Nah, buat teman-teman semua yang penasaran seperti apa kelanjutan kisahnya, nanti bakal ada nih di kolom deskripsi. Karena ini berbeda sesinya ya. Ini sangat sensitif sekali. Saya juga berbahaya. Kita kan lagi ngebahas Alas Roba. Itu dia bro. Iya, kok jadi ke Garut. Kenapa jadi ke Garut? Tapi memang ada indikasi tiba-tiba bisa bang ya. Secara tidak langsung bisa ya? Secara tidak langsung bisa, tapi ya memang kan kalau di luar negeri ada beberapa kasus di Amerika yang mereka mulai melibatkan tenaga supernatural. Gitu. Kalau di Indonesia memang belum ada sama sekali. Bahkan subscribers Ghost Ranger Indonesia sendiri, supporters kita, itu ada yang dari ya berbagai macam angkatan. Ada tentara, polisi, gitu. Dan kita kadang-kadang sharing juga, dan mereka bilang, saya percaya itu, tapi kita tidak bisa menggunakan itu karena tidak ada buktinya. Gitu. Karena semuanya harus scientific. Iya, benar. Ya sekarang saya tanya-tanya ilmuwan, yang teman-teman saya ilmuwan ya, mereka juga kelas internasional, udah profesor di berbagai kalangan dan berbagai negara juga. Mereka mempercayai bahwa makhluk halus itu ada. Tapi sebagai saintis, mereka nggak bisa publish. Jadi untuk mereka sesuatu bisa dinyatakan scientific kalau misalnya bisa terulang berkali-kali. Misalnya kita mendeteksi ada elektromagnetik di tempat ini. Kita deteksi. Terus besok kita deteksi lagi ada. Besok kita deteksi lagi ada. Nanti malam kita deteksi lagi ada. Nah, itu bisa dibilang baru ada energi elektromagnetik atau entitas di tempat ini. Tapi seringkali kita deteksi di sini ada nih sekarang nih. Kita ke tempat lain lagi, kita balik lagi, dia udah nggak ada. Nah, jadi kalau udah dia 1 kali aja nggak ada, dari 10 percobaan, 9 kali dia ada, 1 kali dia nggak ada, berarti dia nggak ada.
Oh. Susahnya kayak gitu. Berarti tergantung jokinya berarti Nah ya. itu dia. Iya, yang tadi itu jokinya itu berarti. Iya. Alat mahal juga percuma kalau nggak bisa gunain ya. Cuma kok orang alat termahal yang kita punya, Ghost Ranger Indonesia punya itu adalah alat yang paling tidak berguna. Apa tuh, Bro? Apple Vision Pro. Apple Vision Pro itu gua bawa dari luar pada saat itu 89,6 juta. Tahun 2023. Sekarang bukan. Hari ini, sampai hari ini nih, Iya. bulan April nggak sih? Iya. April itu sekarang. April mau gitu. April. Iya. April 2026, developer untuk Apple Vision Pro itu nggak ada. Nggak berkembang. Itu produk gagal Apple. Yang mana artinya gue baru aja, ya gue dari 2023 punya alat itu. Sampai sekarang terbengkalai alatnya. Paling efektif buat apa? Buat anak gue nonton Cocomelon. Cocomelon di 180 inch. Untuk berburu hantu. Nggak kepake. Nggak kepake. Oke, Om. Pertanyaan terakhir dari sesi ya sebelum closing nih, Om. Kapan nih, Om, kita kira-kira buat collab di gunung gitu? Bisa nggak sih, Om, kira-kira? Bisa banget sebenarnya. Cuman gue kasih tahu kalau umur gue itu udah sama kayak orang Irlandia, Duncan MacLeod. Udah mas jalan ya? Duncan MacLeod ini adalah Highlander. Jadi dia itu udah lebih tua dari Bang Hitler. Intinya, jadi kalau gue disuruh naik gunung, gue capek banget. Kecuali ada yang mau bawain carrier gue. Sama ada yang, kalau misalnya memungkinkan, gue pernah naik Kawah Ijen pakai gerobak. Oh. Tapi kalau misalkan Gue kayak raja di tandu gitu kan, jadi kan. bisa aja sih. Jadi ya. Asal udah sampai tempat, karena impian gue adalah bukan impian lagi ya, maksudnya gue pengen banget, kayaknya goal gue adalah ya bermalam sendirian di Pasar Bubrah. Merapi ya. Iya, atau di tempat yang paling angker di gunung sendirian. Gue akan coba untuk interaksi. Gue akan coba untuk buka alat apapun yang gue punya. Yang penting bisa buat berinteraksi Iya. sama sekitar. Iya. Tapi boleh Nah juga kalau sih untuk nanti. teman-teman yang lain yang mungkin mau join di penelusuran, karena kayak gue bilang tadi, kadang mereka pikir kalau gue punya alat berarti gue bisa dengan gampangnya menjadi YouTuber investigasi hantu. Nah gue bisa bilang enggak juga. Jadi mendingan sebelum tiba-tiba kalian beli alat yang harganya lumayan ya. puluhan juta bahkan ratusan juta, Wow. mendingan kalau kayak di Ghost Ranger Indonesia itu kita suka ada acara Meet and Green. Green itu singkatan dari Ghost Ranger Indonesia. Oke. Jadi bukan green warna hijau tapi green. GRIN. Nah, kadang-kadang kita buat event Meet and Green di mana teman-teman dari berbagai kota boleh join penelusuran bareng. Itu biasanya gua akan pinjemin alat-alat yang kita punya, kan banyak tuh. Kita punya 26 alat atau 30 alat. Ya kalau satu batch-nya cuma 15 sampai 20 orang, masih banyak sisa. Ya kan? Kita bisa investigasi bareng pada saat open portal, kita bisa sama-sama menganalisa. Itu sering kita buat. Gitu. Jadi jangan tiba-tiba ngoyo, gue punya duit, gue orang kaya, Beli nih gue gitu beli ya. aja. Erik beli apa yang paling baru? Oke, berapa? 200 juta, sip, sikat. Gue beli nih gitu. Pada saat nggak dapat interaksi sesuai apa yang diharapkan, baru mulai, berarti bohong dong ini. Nah, gitu. Karena dari apa? Dia tidak bisa menggunakannya. Betul. Itu. Mendingan lebih suka dari yang nonton live horror di TikTok, belusukan ke rumah kosong dengan Iya. live seperti itu. Mendingan seperti itu. Ya. Lebih ke progres sih, kalau menurut gue ya. Orang yang skip bagian progresnya, ya udah jelas dia akan lebih cepat kecewa dibanding orang yang benar-benar ikutin progresnya. Lu darah-darah dulu lah. Sama aja kenapa gue nggak jagoan naik gunung. Karena gue tahu kalau gue naik gunung pasti berdarah-darah. Gitu bro. Oke, Om Erik. Oke. Terima kasih banyak ya Om. Sama-sama. Semoga cerita ini malam kali ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang Amin. mendengarkan ya. Untuk lebih berhati-hati lagi aja Betul. bagi kreator-kreator yang sering live di luar gitu. Iya.
ya akal sehat lah, gunain sehat akal aja. sehat. Kadang-kadang kalau kita cuma modal nekat, ya bahaya untuk kita juga. Ya ingat aja ada keluarga yang nunggu juga di rumah. Benar. Yang terpenting itu Om ya. Kembali ke rumah dengan selamat. Itu dia, men. Oke, ini tadi dari gue Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.